Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihat billahi faqad faza man ittaqa. Kita sudah membahas lebih dari 30 judul dalam kitab tauhid itu. Terakhir yang kita bahas mengenai mahabbatullah wa mahabbatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah bersyahadat tentang Allah dan bersyahadat tentang Rasulullah ada kewajiban syar'i untuk mengikuti dan mencintai Nabi. Dan itu harus dinomorsatukan. Tidak boleh mencintai dirinya sendiri melebihi cintanya kepada Nabi. Nah, cuma nanti kita ketemu judul dalam kitab Kaifa Nuhibbullaha wa Rasulah. Bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Maka syahadat tentang Rasulullah itu salah satu maknanya adalah wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Atau dengan bahasa yang berbeda, la ibadata illa ma jana bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Nah, sekarang membahas sesuatu yang penting juga. Khauf, rasa takut. Rasa takut itu apa? Takut ke siapa dan seterusnya. Dalam kitab ini ditulis khauf sautullahi yasuqu bihi ibadahu ila ilmi wal amal liyanalu bihi al-qurba min Allahi ta'ala. Takut itu Pak, kata kitab ini ibaratnya cemeti, pecut yang dipakai untuk nyambuk orang. Lalu orang itu dicambuk terus lari. Lari kemana? Ila ilmi wal amal. Itu lari ke ilmu dan amal. Dipakai apa? Ilmu dan amalnya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ilmunya tadi berpengaruh untuk merubah perilakunya. Ini namanya khauf, rasa takut gitu ya. Jangan kalau melihat fenomena di masyarakat itu rasanya banyak orang tidak takut sama Allah, Pak. Hidup seenaknya saja. Maka dalam pembahasan kitab yang lain antara khauf sama roja ini harus disandingkan. Khauf itu rasa takut, roja itu harapan. Kapan rasa takutnya kepada Allah harus menonjol? Masih muda, profesional, gagah, punya jabatan, punya kewenangan. Ini yang harus menonjol juga rasa takutnya sama Allah. Punya jabatan, punya kewenangan, punya segala-galanya. Satu tok yang gak punya rasa takut. Berarti
Ya, bukan untuk kemaslahatan fasilitas hidupnya tadi, tapi untuk merusak tatanan masyarakat. Saya ke sini. Kemudian apa bedanya orang takut sama Allah dibandingkan dengan takut kepada selain dari Allah? Jawabnya apa? Saya ulangi, apa bedanya orang takut sama Allah dan takut kepada selain dari Allah? Atau dibolak-balik apa? Kata kitab ini, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Sama-sama lari jalan. Siapa yang takut sesuatu yang ditakuti, lari dari sesuatu yang ditakuti. Betul Pak? Tapi kalau takut sama Allah, lari menjauh apa mendekat? Caranya? Man khafa syai'an haraba minhu. Siapa yang takut sesuatu, lari dari sesuatu yang ditakuti tadi. Tapi siapa yang takut sama Allah, lari mendekatkan diri bil a'malis sholihah, dengan amal apa? Oh, semakin baik amal solehnya orang, semakin banyak amal solehnya orang, itu pertanda orang itu semakin takut sama Allah. Siapanya? Iya, zahirnya begitu. Kalau orang banyak khoro, itu takut nggak sama Allah? Dan waktunya takut sama Allah. Maka jangan dan saya diajari supaya rasa takutnya sama Allah itu menonjol. Dalam kitab Al-Qaulul Mufid, kombinasi dengan Fathul Majid, khauf itu ada 4. Rasa takut itu ada 4 macam. Nanti yang paling akhir itu yang termasuk bagian dari asyirik, anwa syirik al-akbar, macam-macam dari syirik besar. Saya ulangi, kitab Al-Qaulul Mufid dikombinasi dengan Fathul Majid itu menyebutkan ada 4 macam kategori orang itu takut. Mana yang nanti la yunafi kamal iman wa la yunafi kamal tauhid, tidak mengurangi kesempurnaan iman, tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. 2. Yunafi kamal iman, mengurangi kesempurnaan iman. 2. 3. Yunafi kamal tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, bisa yang keempat, khauf, itu tidak mengurangi apa-apa, la yunafi kamal iman wa la yunafi kamal tauhid, bahkan takutnya itu bisa dipakai untuk takarrub kepada Allah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu takut yang tabi'i. Saya tadi menyebut la yunafi kamal iman, di HP saya juga ada, tak bukakan kitab yang lain lagi. Jadi saya ulangi, takut yang pertama ini tidak mengurangi iman, tidak mengurangi tauhid. Itu tabi'i. Tabi'i apa artinya? Naluriahnya manusia. Apa boleh? Boleh. Tidak mengurangi apa-apa? Tidak. Contohnya apa? Itu nih yang saya sebutkan. Satu orang, misalnya begitu Pak ya, didatangi 10 orang, mau dipukuli. Yang satu orang tadi dilawan apa lari? Sama-sama tangan kosong. 10. Ya, 10. Dilawan apa lari? Lari. Kalau yang satu orang itu ahli tauhid, ahli ngaji, ahli ibadah, ahli jenengan, tidak takut. Saya cuma takut sama Allah Pak. Walaupun kamu 10. Boleh tidak ada ini Pak? Yang satu orang kira-kira mudah enggak? Mudah. Itu di dalam contoh-contoh kita tauhid diberi contoh seperti apa? Takutnya Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun. Lari Nabi Musa.
Boleh nggak? Mengurangi iman? Tidak. Mengurangi tauhid? Tidak. Boleh nggak orang ngomong Nabi kok gocik? Boleh? Nggak boleh. Itu tabii dan itu naluriyahnya. Ya, Anda bisa bersani di dalam Al-Quran surat 28 ayat 20 dan 21. Surat berapa tadi? 28. Surat apa itu? Ya. Ayat ini menerangkan tentang larinya Nabi Musa. Karena dikejar-kejar tentaranya Fir'aun tadi. Nah, kita tidak boleh memiliki sebuah penilaian bahwa orang itu tidak takut sama itu. Katanya Nabi, itu tidak boleh. Walaupun Nabi juga punya rasa takut. 20 dan 21. Ya. Ada bahasa Indonesia-nya, Pak? Monggo. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, Apa kata-katanya orang itu? wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau terus membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Ya, saya ulangi pakai bahasa yang sederhana. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Musa, ada orang datang dari ujung kota lalu bergegas menemui Nabi Musa. Ya, apa ngomongnya orang tadi? Ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya pembesar negeri ini sedang berunding. Saya tanya, sedang berunding itu kalau pakai bahasa kita sekarang apa? Pembesar negeri ini sedang berunding. Kesesuaian sidang kabinet dikumpulkan. Keputusannya apa? Musa mau diapakan? Itu sudah hukumnya Allah, Bu. Di mana-mana setiap ada gerakan perubahan itu pasti ditentang. Ya sudah selesai jadi ditentang. Tapi itu betul, mulai zaman Nabi Nuh. Nah, ini Nabi Musa dihadirkan oleh Allah itu dalam rangka untuk merubah tatanan Fir'aun yang zalim itu menjadi gerakan perbaikan dan perubahan. Disokong nggak sama Fir'aun? Dimusuhi nggak, Pak? Sampai di level mana memusuhinya kepada Nabi Musa? Bunuh. Ini serius itu, Pak. Ya, itu loh. Di negara-negara modernnya saya terjadi begitu loh. Siapa yang dianggap merecoki? Siapa yang menentang gerakan perubahan kebaikan itu? Yang menentang adalah orang yang menikmati kebobrokan. Benar gak itu? Jadi yang menikmati kebobrokan, dia itu nikmat dengan kondisi begitu, itu adalah selalu menentang gerakan perubahan. Nah, ini Musa mau gerakan perubahan, tapi kemudian dilawan sama Fir'aun. Tadi ada orang yang membocorkan sidang apa tadi? Ya. Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Kamu keluar Musa dari sini. Aku cuma kasih nasihat saja sama kamu. Yang dilakukan Nabi Musa, gerombolannya Fir'aun tentaranya dilawan, apa lari? Lari. Apa terjemahnya? Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Ya, itu loh yang saya ambil. Fakharaja minha khaifan. Maka Nabi Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut. Boleh nggak? Mengurangi iman? Mengurangi tauhid? Ini tabii. Tapi di pelarian Nabi Musa berdoa.
Apa doanya? Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ada 2 poin. Monggo. Langsung doa. Oke. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Sebelumnya itu ada yang tarokok waspada. Fakharaja minha khaifan, maka Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut, ya. Ya tarokok waspada. Jadi dalam pelariannya jangan lengah. Jangan orang sekitarnya itu adalah bolanya siapa? Fir'aun, waspada. Lalu berdoa. Itu seringkali saya berikan kalau ada orang itu. Apa? Minta doa. Doanya gimana? Rabbi najini minal qaumil dzalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang boleh nggak berdoa begitu? Boleh. Ini ada tuntunan Nabi Musa. Nah, orang-orang yang dizalimi di berbagai masyarakat itu kemudian berdoa secara serius, maka tidak menutup kemungkinan orang yang dizalimi itu kemudian Allah yang akan menyelesaikan. Ternyata Musa diberi pertolongan sama Allah. Diselamatkan nggak Musa? Caranya menyelamatkan? Apakah Musa dimusingkan ke negara lain? Tidak. Apakah Musa diberi mujizat yang nggak bisa dilihat oleh Fir'aun? Tidak. Tapi apa? Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai nggak? Selama Fir'aun masih berkeliaran, masih memegang kekuasaan, maka Nabi Musa kan dikejar-kejar. Tapi ini Fir'aun Mesir. Dari Mesir sih, betul itu. Ya, makanya di masjid-masjid kecuali musola ini yang tidak ada begitu. Wa asyril zalimin bil zalimin, ada begitu? Sebelah. Mohon maaf, saya tidak sependapat kalau itu sebagai sholawatnya. Kalau sholawat memang dasarnya ada di hadis. Nanti kita ketemu di kitab yang berikutnya lagi. Saya selipkan sedikit ya. Orang menyebut itu sholawat tasbih. Mohon maaf, itu bisa kemana-mana. Orang berbeda pendapat. Karena sholawat itu diajarkan oleh Nabi. Dasarnya ada ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hadisnya juga ada. Wassallu alaihi fa inna salatakum tad'uni haitsu kuntum. Baca sholawat kepada saya, bacaanmu sholawat sampai kepada saya, kata Nabi. Nah, para sahabat bingung, lafalnya di mana? Perintahnya ada. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, amaran Allah an-nusalli alaihi wa nusalli alaihi. Nabi, kita kan diperintah baca sholawat ya, gimana lafalnya? Nah, baru keluar dari lisannya Nabi. Karena ini kata-kata, maka Nabi mengajarkannya dengan dilafalkan. Kalau perbuatan, caranya Nabi mengajarkan diperagakan, betul Pak ya? Sholat diperagakan, Allahu Akbar setinggi begini. Lempar jamarat diperagakan enggak? Gini mas caranya. Keliling Ka'bah, tawaf diperagakan enggak? Diperagakan. Pakai pakaian ihram diperagakan. Tapi berhubung ini lesan yang ditanya, lafalnya, maka Nabi mengajarkan kulu, tirukan omongan saya ini. Keluarlah dari lisannya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu dan riwayatnya banyak. Nanti tanya Jami'udin. Banyak sekali, tidak satu. Bahkan lebih dari 10. Nah, jadi itulah yang paten salawat yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Nah, itu tadi menurut saya cuma doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Halo? Terus wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu anu Bu, cengkoknya harus benar gitu.
Wa asyhidil zalimina bidzalimin. Ya Allah, orang yang zalim sibukkan mereka menzalimi teman-temannya sendiri. Jangan kami dijadikan sasaran kezaliman. Boleh begitu kan? Itu sudah urusannya Allah. Dan memang jangan tidak percaya kekuatannya Allah akan memporak-porandakan orang yang menzalimi manusia. Kapan? Nggak tahu. Wes sampai di situ aja. Cuma sampai biasanya kan agak serantangan gitu. Ya. Jadi yang dilakukan Nabi Musa dalam pelarian dua dari satu ya tawakkuf waspada, yang kedua berdoa. Tetapi yang kita ambil adalah kata-kata khauf. Fa kharaja minha khaifan. Maka Musa keluar dari situ dalam keadaan rasa takut. Ya, tidak gojik gitu. Nabi kok gojik enggak. Yang kedua, khauf yang kedua ayatul kal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nas. Inilah yang tidak boleh. Bisa yunafi kamal al-imani, bisa mengurangi kesempurnaan iman kepada Allah. Apa? Manusia meninggalkan kewajiban karena takut terhadap manusia yang lain. Mas, apa gak puasa? Sini gak ada orang puasa, saya takut daripada itu gak puasa, saya bisa. Boleh? Boleh apa enggak? Sini gak ada orang sholat, daripada itu gak sholat bisa. Nah, di situ. Ya. Berikutnya saya tanya, besok kan ya, saya baca di Fathul Majid. Orang yang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu nanti ditanya sama Allah di akhirat. Inna Allah yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat Allah itu tanya sama orang-orang. Apa pertanyaannya? Mana manaka idza ra'aital munkar alla tughayyir. Pak, apa yang sampean tahu ada kemungkaran di dunia juga dibiarin aja. Orang itu jawabnya, ya Rabbi khasyatan nas. Ya Rabb, ya Allah, saya ini takut manusia, takut orang. Jadi dia tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, padahal amar ma'ruf nahi munkar ini apa? Wajib. Jadi kewajiban tidak dijalankan karena takut orang. Nah, kata Allah, iya yakun ba'haq wa taksyan. Tidak begitu, mestinya kamu takutnya kepada saya saja. Lah takut yang begini ini adalah bisa yunafi kamal iman, mengurangi kesempurnaan apa? Iman. Mohon maaf, bukan bermaksud membangga-banggakan. Dan ini bukan politik. Dulu ada wacana enggak? Ada 3 periode. Pernah ada wacana? Lalu jangan emosi, Pak, biasa. Lalu konstitusinya berapa periode? 2. Sebelum memangku jabatan, baik yang periode pertama, kedua, demi Allah enggak? Semuanya mentaati konstitusi kan? Tapi kemudian karena jabatan itu nikmat, kemudian direkayasa bagaimana caranya supaya bisa lolos 3 periode. Dengan cara apa? Aspirasi masyarakat, big data katanya, punya data besar yang itu aspirasi masyarakat di mana-mana menginginkan 3 periode. Saya tanya, bohong apa enggak? Menyalahi konstitusi apa enggak? Nah, maka organisasi sosial keagamaan termasuk perserikatan tidak diam, langsung membuat pernyataan menolak jabatan 3 periode. Dibacakan Pak Muti, Profesor Abdul Muti. Ini namanya menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar tidak secara individu tapi secara apa? Kolektif, organisasi. Betul Pak? Yang lain diam, yang lain ngomong gini, ya masuk akal juga 3 periode. Nah, kita tidak boleh, itu kemungkaran, itu tidak boleh intinya, menyalahi konstitusi. Maka perserikatan terlebih dahulu menyampaikan pendapat menolak. Akhirnya nggak jadi, ya. Nah, lalu kemudian mau perpanjangan masa jabatan juga nggak jadi, kan begitu lah. Nah, karena ini nggak jadi,
lebih baik orang lain aja kan gitu. Siapa? Silakan diminum dulu. Saya tidak membahas aspek itunya, tapi saya membahas ada kekuatan sosial politik, organisasi sosial keagamaan yang langsung menghentikan. Jadi berarti menjalankan fungsi apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak apa-apa, ya, dan begitu. Nah, jangan coba cocokkan ya di surat An-Nisa 97. Surat An-Nisa 97. Semoga tidak salah. Ini menceritakan kaitannya dengan orang yang wafat tapi tidak menjalankan kewajiban karena takut manusia. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang yang mati kemudian dari dalam keadaan dia mendolimi diri sendiri banyak dosa. Apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Dicabut nyawanya oleh malaikat berarti orang itu mati tapi berkelima dengan dosa. Apa dosanya? Tidak menjalankan kewajiban ketika dia masih hidup. Nah begitu itulah ditanya malaikat. Ya, supaya tidak sampai ke sana nanti kita ditanya malaikat, ayat itu untuk mendorong kita di dunia sekarang. Apa pertanyaannya malaikat? Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Qalu fima kuntum. Pak, Bu, gimana sampean ini? Kok mati sampai berkelima dengan dosa banyak? Jawabannya? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Itu dalam konteks orang-orang yang tidak ikut hijrah ke Madinah ditindas sebagai orang kafir Mekah. Daripada begitu tidak menjalankan kewajiban. Ya, teman-temannya Nabi Musa juga tetap menjalankan itu tadi walaupun ditindas oleh Fir'aun. Di mana-mana sampai 2024 kalau ada penguasa yang menindas pasti ada suara-suara yang menentang, betul Pak ya? Dan harus disuarakan. Kalau diam nanti kena ini. Kenapa dulu ada penyimpangan kok sampai diam aja? Nah begitu. Maka tadi saya sebutkan tidak boleh. Kebetulan organisasi kita itu menjalankan fungsi misinya amar ma'ruf nahi munkar. Tentu saja dengan cara-cara yang baik. Ya. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardu wa yumasyatan fatuhajiru fiha. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Itu maknanya kalau satu daerah, satu masyarakat, umat Islam itu tertindas, maka dia tidak boleh kemudian meninggalkan kewajibannya, tidak menjalankan perintah Allah. Solusinya di mana? Hijrah, pindah dari situ. Hijrah. Ya. Maka diberi pencerahan-pencerahan itu supaya orang itu bisa hijrah dari situ. Yang diambil adalah seperti yang saya sebutkan tadi, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Loh, kami itu orang-orang tertindas, takut sekali menjalankan kewajiban. Nah, itu. Maka sebenarnya di mana-mana seperti Nabi Musa sama Fir'aun tadi, itu sangat berlawanan antara kepentingan Nabi Musa dan kepentingan siapa? Fir'aun. Nabi Musa yang menjalankan misi perbaikan, ya, perubahan tadi, tapi Fir'aun ingin apa? Mengangkangi kekuasaan sepanjang hidupnya, bukan hanya itu. Perlu sampai ke siapa? Turunnya dan seterusnya. Baik, itu model yang kedua, khauf yang kedua. Yang ketiga, coba saya kembali lagi. Khauf yang pertama tadi apa ini? Khauf yang apa ini? Takut yang apa ini? Takut apa? Ya, yang tidak hobi dari manusia, tidak mengurangi apa? Iman.
Jadi lebih baik. Yang ketiga adalah al-khauf, yaitu khauf al-ibadah. Kalau khauf kaitannya dengan ibadah, itu karakteristiknya orang itu lalu ta'zim, mengagungkan Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi ada rasa takut yang aspeknya sangat ibadah. Apa maksudnya rasa takut yang aspeknya sangat ibadah ini? Yang terjadi di antara manusia yang demikian itu di kitab itu ditulis, ya, yaitu orang itu merendah-rendahkan diri sekaligus orang itu apa? Mengagungkan Allah. Ya, itu di dalam surat At-Taubah ayat 18 di kitab itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Jadi karakteristiknya orang tidak takut sama Allah itu adalah, atau orang yang memakmurkan masjid itu orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali siapa? Allah. Nah ini yang aspeknya ibadah. Saya pernah menerangkan begini, lalu ada orang tanya tapi semi membantah, bukan hanya murni. Di balik pertanyaannya ada kata-kata yang bermaksud juga apa? Ustaz, kita ini kan tidak boleh takut siapa-siapa kecuali kepada Allah. Betul. Loh, tapi kalau masyarakat takut sama corona itu ada syirik lain. Waktu itu masih ada corona kan? Takut corona, lalu kita pakai protokol, itu sama dengan takutnya Nabi Musa dikejar-kejar tentaranya siapa tadi? Menjauh nggak? Menjauh, lari kan? Dia masih tidak mau menerima. Oh enggak, cuma ada satu tok, takut sama Allah, nggak bisa mas. Variasinya macam-macam. Coba saya lihat di kitab itu, ya, dan diukur karena ada petunjuknya. Yang takut sama Allah inilah yang aspeknya ibadah. Kalau itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Maka nanti saya sebutkan, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu lari dari sesuatu yang dia takuti tadi, tapi siapa yang takut sama Allah lari mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah begitu. Nah coba dengan baca hadis yang paling akhir dalam kitab itu, ya, sama dengan yang di atas, yang paling bawah dulu, ya. Manilta masaridallah bisa fatinna radhiyallahu anhu wa ardu anhu nasu. Wa man iltama saridun nas bisa fatillah saqitallahu alaihi wa asqata alaihi nasu. Apa bahasa Indonesianya? Saya ini bentar. Ini saya masukkan sebagai inilah buktinya orang kalau tidak punya rasa takut sama Allah tadi. Monggo. Barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia. Ya, jadi yang diambil adalah keridhaannya siapa? Allah. Walaupun dimarahi banyak orang. Ya dicari sendiri contohnya nanti. Ini sebenarnya oleh Allah tidak apa-apa, tapi banyak orang tidak suka sama saya begitu. Yang digendoli yang mana? Ridhonya siapa? Allah. Lalu dimusuhi banyak orang, ada kemungkinan tidak? Saya tidak bermaksud fanatik ya, dan tidak bermaksud untuk kultus. Dulu pendiri perserikatan itu dimusuhi banyak orang kan? Awal berdirinya. Jadi nggak tahu sampai di level mana? Yang di Jogja, membuat langgarnya dia apa? Dibantu apa dibakar? Surut ya dia. Kalau mencari ridha Allah ya udah. Nanti pada saat-saat tertentu akan dibantu sama Allah. Dan cerita itu banyak. Tahun 82 atau 384. Jadi mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Tapi saya tidak ingin memantapkan saja keyakinan itu. Di taman
Saya sudah di Sepanjang waktu itu, Kecamatan Tamu. Ada ranting yang namanya Benil Gendong. Musolanya kecil sih. Saya ikut ngaji di situ 82, 83, 84, 85. Waktu itu saya masih muda, gagal begitu masih. Nah, ini sering ada seperti itu. Tiba-tiba, namanya yang menarik ya. Terus kemudian sebut-sebut, loh, jamaahnya kok beda? Kok tidak seperti jamaah kita yang setiap hari? Kuncinya mereka yang bawa, ini yang macam-macam. Sampai dipanggil Pak Lurah, saya ikut hadir di Pak Lurah waktu itu. Tidak ada penyelesaiannya. Akhirnya saya mewakili pimpinan cabang di Sepanjang waktu itu. Orangnya masih hidup ya, ikut rapat. Namanya Pak Miskan, sudah sepuh. Udah Pak Miskan, kalau kita itu mencari ridha Allah, insya Allah kita akan dapat ganti yang kita. Betul apa? Gini, udah berikan aja bersama. Perkembangannya sampai 2024, justru kita punya TK, punya playgroup, punya masjid 4 kali lipat lebih besar daripada itu tadi. Ya karena bukan individu yang dicari itu karena tidak Allah itu. Murni ingin dakwah makro lewat organisasi, lalu tidak tahu dan bagaimana caranya. Sekarang ternyata besar. Sak kampung itu termasuk masjid yang besar. Udah nggak ada orang yang merecoti karena tanahnya sudah betul-betul sertifikatnya atas nama perserikatan. Inilah kekuatan orang mencari ridhonya siapa? Walaupun tidak populer, sangat amat tidak populer, tapi ridho Allah yang dicari. Begitu. Ya, mudah-mudahan yang DPP masih tetap menjaga hidup pikirnya baik begini, masih tetap dalam track apa? Amar ma'ruf sebagai organisasi yang ada dakwah. Ya wajar aja itu dari sukai orang. Memang ada dalilnya. Nanti dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah ada judul A'da'u Tauhid, musuh-musuhnya Tauhid. Orang yang belajar Tauhid kayak saya jangan tidak cari musuh, tapi dimusuhi kata Allah. Itu sudah ada hukumnya, biarin aja. Tidak usah dicari musuhnya. Ya, saya balik dari Pak. Siapa yang mencari ridha Allah dengan murka manusia, maka yang terjadi apa? Maka Allah meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Ya, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu nas. Butuh waktu. Butuh waktu. Tidak saat itu. Makanya kadang-kadang ini kalau Pak Kiai itu tidak ikhlas mendirikan perserikatan, rasanya tidak bisa berkembang kayak begini. Sekarang berapa asetnya juga tidak bisa dihitung dengan tepat, ya. Dan orang menjadi senang dan bangga. Jenengan dan saya di kampung, tapi yang di perguruan tinggi, profesor, dokter, wah bangga dia sebagai organisasi, sebagai orang yang masuk di komunitas perserikatan. Senang. Para dokter juga disebut sebagai senang. Ya, wis itu aja. Cuma kadang-kadang saya ini guyon, Pak. Tidak tahu benar kan? Andai kata negara itu dipinjamkan, menurut dia gimana gitu? 2 tahun aja. Nanti biar ditoto ABCD-nya, sistem pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya. Kalau sudah tertolong rapi sesuai dengan undang-undang, aturan buat ini dikembalikan lagi. Setuju kan? Makin siapa yang nilai no. Paling tidak yang masuk di sana adalah orang yang beretika ilmuwan. Itu aja sudah bagus. Ya, tidak bahas itu ya. Selanjutnya, wa man yuta masalih nas bisa qadillah sahidallahu anhu wa asfaqa alaihi nas. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, ya, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka. Iya, itulah maka sebenarnya kita harus tetap di jalur yang itu. Ini sesuai yang disunahkan ya sudah. Waktu itu mungkin tidak populer, tapi lama-lama jadi populer. Kapan hari sudah saya terangkan itu kan. Di Tosopo saya ditanya,
Ada masjid besar di situ ya, setelah dibangun selesai, tiba-tiba kemudian ada buat masjid sendiri. Jamaahnya tidak. Ditanyakan saya, apa itu tidak mau bisa dilakukan? Saya tergantung kapan motivasinya. Karena perbedaan di internal umat Islam itu selalu apa? Ada nggak? Karena si contoh perbedaannya. Satu, ini saya sudah cerita ya itu. Apa tidak lebih baik sudah Ustaz tapi lupa. Belum. Saya jawab begini, contoh perbedaan. Nggak apa-apa, tapi jangan bermusuhan. Jangan jadikan hati kami itu membenci terhadap sesama saudara umat Islam. Tapi berbeda realitasnya ada. Contoh, habis adzan, sebagian jamaah itu duduk berdoa khusyuk, kalau ada sholat qobliyah ya sholat qobliyah, istighfar. Tapi sebagian enggak. Muslimin, muslimat, monggo jamaah sholat. Ada nggak begitu? Berbeda nggak ini? Beda. Satu, dua. Begitu imamnya bilang sawu sufufakum, lalu takbir imamnya Allahu Akbar. Sebagian langsung apa? Allahu Akbar. Sebagian pakai muni dulu nggak? Muni apa? Usolli fatul maghribi takata awatatin mustaqbilal diulati makmuman. Beda nggak ini? Beda. Nah, ketika terjadi perbedaan, tukar menukar ilmu boleh nggak? Ngerti maksud saya tukar menukar ilmu? Bukan saling mengolok-olok, tapi saling tukar menukar ilmu. Pak, jangan tadi habis ada kok doanya khusyuk, lah saya kok saya ngomongnya ini nggak enak, saya kok begini. Sebenarnya jangan nabi itu gimana sih? Boleh nggak begitu kira-kira? Iya. Ketika tidak ada titik temunya, wis ngkono masjid saya tak buat sendiri. Sehingga nanti umat bisa milih yang sini apa yang sana. Makanya tugasnya para dai, para asatidz, para masyayikh itu cerdaskan umat itu. Kalau umat itu dicerdaskan, mereka akan berpikir yang objektif. Ikut sini apa ke sana. Nah begitu, tidak boleh fanatik. Itu nanti kita pelajari prinsip-prinsip tidak boleh harus menunggu jalan yang benar itu kita temukan ada 12 indikator jalan golongan yang selamat. Firqatun najiyah wa thariqatun mansurah. Nah begitu. Jadi saya ulangi, bisa berkembang pembahasannya ini. Khauf yang ketiga adalah khauf yang kaitannya dengan apa? Ibadah. Hanya Allah saja yang bisa membackup kita itu, maka tidak boleh tidak harus takut sama Allah. Kalau begitu aspeknya ibadah. Kalau aspeknya ibadah, karakteristiknya adalah tadzallul wa ta'lim. Apa tadzallul wa ta'lim? Yaitu merendah-rendahkan diri kepada Allah dan mengagungkan siapa? Allah. Orang sholat, orang semuanya akan kayak begitu. Terakhir yang keempat. Yang pertama tadi, takut apa tadi Bu? Kategorisasinya disebut apa? Tabi'i. Boleh ya, tidak mengurangi iman. Yang kedua tadi, meninggalkan orang tidak menjalankan kewajiban karena takut sesama manusia. Takut yang ketiga tadi apa? Takut sama siapa? Allah. Kalau takut Allah, aspeknya sangat ibadah. Itu ibadah. Ada rasa takut sama Allah itu ibadah. Lalu realisasinya dia merendahkan diri sekaligus apa? Mengagungkan. Tadzallul wa ta'lim. Nah yang keempat inilah yang tidak boleh. Dalam kitab yang berbeda disebut dengan asyirik fil khauf. Ya. Syirik al-khauf itu adalah al-i'tiqad bi anna li ba'dil awliya wal amwat wal ghaibina tasarrufan wa dhararan yusabbibul khauf minhum. Yaitu syirik ini, takut yang kategorisasinya syirik. Takut siapa? Takut orang yang sudah meninggal, takut sama jin, takut sama barang-barang yang gaib, takut dan sebagainya. Lalu orang yang bilang syirik bisa berbuat apa? Syirik. Kita kasih contoh. Mas,
biasanya sampai lewat sini, kok tidak lewat sini, kok lewat sana, jalannya sempit. Saya takut Pak, kalau lewat situ. Takut apa? 2 hari yang lalu itu ada orang meninggal. Katanya jangan dulu-dulu, nggak boleh takut lewat sini, nanti bisa menyebabkan apa? Ayo saya tanya, takut yang mirip-mirip itu ada nggak? Orang tanya, Mas, kamu katanya mau pergi hari ini? Iya Pak, tapi nggak jadi. Kenapa? Tak lihat kalendernya kan pas meninggalnya mbak saya. Nanti sekuatnya mbaknya marah. Bentuknya macam-macam. Takut yang inilah bisa dimusyrik, bisa menyebabkan orang terjerumus pada perbuatan apa? Syirik. Ya, takut yang begitu-begitu. Misalkan ya, kampung saya saja, saya pakai contoh. Orang dari Sepanjang mau ke Mojokerto ke arah barat naik motor, sampai di tengah jalan, sampai di pilihan lupa jimatnya nggak dibawa. Kira-kira terus apa kali? Apa Mas balik lagi? Mas saya takut Pak, jimatnya ketinggalan. Kebolannya hari. Iya. Kalau HP itu Pak. Benar pertanyaannya benar. Kalau HP-nya lupa, sekarang saya tanya, membawa HP dan tidak membawa HP itu ada sebab sahihnya atau tidak? Apa maksudnya sebab sahihnya itu? Ada korelasi berkaitan dengan ilmu. Data saya di situ semuanya Pak. Tuh, yang kedua saya nanti nggak bisa komunikasi dan yang lain-lain, baru saya dibutuhkan komunikasi. Itu namanya as-sabat as-sahih yang diperbolehkan menurut syariat. Berarti balik boleh ya? Boleh. Makanya jangan tanya lagi kalau punya kamu. Udah selesai itu, boleh. Ya. Nah, saya kapan hari juga sudah cerita. Ditanya orang, terus saya mau mampu. Wah, alhamdulillah. Pamitan dulu sama mbahnya boleh kan? Banyak masih hidup. Meninggal. Tapi waktu itu langsung tak jadi dulu. Boleh Pak supaya ngerti tanggal harinya kapan benar. Mbahnya itu sudah meninggal. Maunya orang yang mau punya hajat, anaknya jadi mantan di ajak ke kuburan. Tapi ziarah kubur boleh. Kalau mau dipamitkan sama siapa? Mbah. Kalau nggak dipamiti, wajahnya mbahnya marah, lalu rumah tangganya jadi apa? Usah. Kalau misalkan dari biar pamitan mbah disik. Loh ini serius betul. Ada orang yang mikir begitu. Ya. Inilah yang disebutkan dalam kitab Riqatul Najiyah, syirik fil khauf. Syirik dalam ketakutan. Wa huwa al-i'tiqad yaitu keyakinan ya bi anna li ba'dil awliya sebagian para wali wal amwat orang yang meninggal wal ghaibina tasarrufan wa dararan yusabbihu khawfihi itu bisa menimbulkan madarat benda karena ini. Nah itu syirik. Pertanyaan saya 2024 yang mirip-mirip itu masih ada nggak? Itu mestinya tidak boleh bagi orang yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Begitu ya. Wa hadza i'tiqadul musyrikin alladzi hadara minhum al-Qur'an. Itu tradisinya orang kafir jahiliyah yang ditentang oleh Al-Qur'an, tidak boleh. Sekarang ini apa? Yang modern, tapi kalau pikirannya masih begitu ya sama saja. Ya, masih dianggap al-jahiliyah fi qaumil isyrik. Jahiliyah di abad yang sekarang ini masih dan itu tidak. Maka di situ jenengan diajak bicara pakai ayat ini, ya. Apa ayatnya? Ambil yang paling atas sendiri. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Apa bahasa Indonesia? Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan. Terus menakut-nakuti kamu itu setan menakuti kamu. Terus
dengan kawan-kawannya orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Oleh karena ulama tauhid, ayat itu dipakai sebagai dalil, dan itulah khauf yang keempat. Khauf ini bisa menjerumuskan manusia dalam perbuatan apa? Syirik. Macam-macam bentuknya. Ya, kapan hari sudah saya sebutkan, saya buat ilustrasi. Ada anak muda mau beli rumah, akses jalannya sudah disurvei cocok, ya. Konstruksi bangunannya bagus, ventilasinya baik dan sebagainya, harganya bisa ditawar. Tapi diurungkan Pak. Kenapa? Rumahnya menghadap ke utara. Kenapa Mas? Saya kan nggak boleh Pak mau beli rumah menghadap ke utara. Nggak bolehnya kenapa? Saya itu Rebo Pahing lahirnya, istri saya itu Jumat Pon. Rebo Pahing sama Jumat Pon berapa? 54 kan? Enggak benar ya? Jangan dipercaya, ini ngamuk. Maksud saya, pikiran-pikiran kotor seperti itu masih ada nggak? Ini loh. Saya tadi di Al-Kautsar itu baru menjelaskan begini. Al-inhiraf 'anil aqidah as-sahihah lahu asbabun. Orang menyimpang pikirannya dan perilakunya dari akidah yang benar itu karena banyak sebab. Apa sebab yang pertama? Al-jahlu 'anil aqidah as-sahihah, yaitu membiarkan dirinya bodoh, tidak tahu. Ya. Ada orang alim tidak mau mengajar, ada orang alim mengajar umat yang tidak mau belajar. Akibatnya apa? Itu al-inhiraf 'anil aqidah as-sahihah, menyimpang akidah yang keliru. Oh, sudah banyak kiai ustaz menceritakan itu tidak boleh, aliran apa saja, madhabnya apa saja, tapi masih saja orang begitu. Mengapa? Dia tidak mau belajar. Jadi membiarkan dirinya dalam kebodohan. Nah, itu salah satunya. Ya. Yang kedua adalah at-ta'assub lil aba wal ajdad. Itu fanatis dan ta'assub kepada para leluhurnya. Katanya bapak dulu kalau berpolitik sama Jumat Pahing nggak boleh ini, nah dia dipakai. Bukan lagi terbuka pikirannya menerima pikiran-pikiran yang benar dan baik. Nah, di situ Allah. Ya. Ada yang dibahas Pak? Nanti kita 33 itu bahas mengenai tawakul, tawakal kepada Allah. Pokoknya 31, 32, 33, 34, 35, 36 masalah dia. 37 itu yang masih ada di masyarakat apa? 37 itu nasyirik iradatul insan bi amali dunia. 37 Pak, itu yang penting. Motivasinya orang beribadah tapi ingin mencari dunia. Bu, kenapa kok rajin poso Senin Kamis? Kan baju saya itu sesek semuanya, maka lagi poso. Misalkan, ini tidak menyinggung ya. Kalau ada pikiran begitu, nanti nabrak bab 37. Orang sudah tuh sholat malam, atau orang bilang gini, kolesterol saya itu tinggi, jangan sholat malam kayak ini. Jadi motivasi sholat malam menurunkan kolesterol. Hanya simpas tampil itu silakan diminum. Itu bisa menurunkan apa? Badan kolesterol. Kalau itu tidak mempan ya pakai limiter ya, bapak dan itu. Enggak, saya tidak konsumsi itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah dari Allah SWT dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.